warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya sama Ibu. Jangan bosan-bosan. Oke, gimana kabarnya hari ini? Good ya, semoga. Oke, di video pembelajaran kali ini, Ibu bakalan ngejelasin tentang kelainan pada sistem gerak. Nah, kenapa Ibu ngejelasin ini? Karena kan Ibu udah nugasin ya ke kalian. Kalau misalkan gak dijelasin, mungkin kalian nanti bingung. Ini sebenarnya tugas aku tuh udah bener atau belum sih? Nah, Ibu harap kalian udah siap ya buat menyimak video ini. Oke, kita langsung aja ke pembahasan kita tentang gangguan pada sistem gerak. Jadi perlu kalian ketahui bahwa gangguan pada sistem gerak ini sering dialami sama tulang, persendian, dan otot dalam melaksanakan tugasnya. Nah, gangguan ini kok bisa terjadi gitu ya? Jadi, gangguan ini tuh dapat terjadi karena tulang dan otot itu di dalam tubuh kita tuh sering menanggung beban yang terlalu berat. Ataupun karena pengaruh hormon, vitamin, infeksi, kuman penyakit, dan lain-lain. Oke, gangguan sistem gerak yang pertama adalah gangguan tulang. Gangguan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada gangguan fisiologis dan yang kedua itu ada gangguan fisik. Oke, kita langsung aja bahas tentang gangguan fisiologis. Jadi, gangguan fisiologis itu bisa disebabkan karena kelainan fungsi vitamin atau hormon. Contoh dari gangguan fisiologis ini adalah rachitis, mikrosefalus, hidrosefalus, akromegali, dan osteoporosis. Oke, kita langsung aja bahas yang pertama tentang rachitis. Jadi, rachitis itu merupakan penyakit tulang karena kekurangan vitamin D. Kok bisa ya gara-gara kekurangan vitamin D jadi penyakit gitu ya? Jadi karena fungsi vitamin D ini tuh buat membantu proses pertumbuhan atau penimbunan zat kapur pada waktu pembentukan tulang. Jadi kalau misalkan kita kekurangan vitamin D itu akan menyebabkan tulang anggota gerak kita itu berbentuk X atau berbentuk O. Nah, yang kedua ada mikrosefalus. Jadi mikrosefalus itu merupakan pertumbuhan tulang tengkorak yang terhambat. Karena apa? Karena abnormalitas tirosin sehingga ukuran kepalanya itu menjadi kecil. Nah, yang ketiga ada kebalikan dari mikrosefalus yaitu hidrosefalus. Jadi kelainan ini tuh ditandai dengan pengumpulan abnormal cairan spinal dan terjadi pelebaran rongga otak sehingga kepalanya jadi membesar. Nah, yang keempat ada akromegali. Akromegali ini merupakan penyakit pada tulang pipa yang menebal karena kelebihan somatotrofin yang bersifat lokal. Nah, yang kelima adalah osteoporosis. Penyakit ini tuh banyak banget dikenal sama kita ya. Nah, kenapa sih bisa terjadi gitu penyakit ini tuh? Jadi, osteoporosis ini merupakan penurunan berat tulang karena osifikasi dan terjadi penghambatan reabsorpsi bahan tulang. Hal ini dapat disebabkan oleh kelainan fungsi hormon parahormon. Oke, yang kedua adalah gangguan fisik. Kalau tadi kita udah ngebahas tentang fisiologi, sekarang kita ngebahas fisik. Nah, jadi kalau gangguan secara fisik itu bisa menyebabkan si tulangnya itu rusak gitu. Nah, kerusakan tulang ini tuh contohnya fraktura atau retak tulang. Nah, retak tulang ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, fraktura. Apabila tulang yang retak itu tidak bisa menyebabkan organ lain terluka atau dapat pula menyebabkan otot dan kulit terluka. Yang kedua ada green stick. Green stick ini kejadiannya tuh kalau si tulangnya tuh mengalami retak sebagian dan tidak sampai memisah. Yang ketiga itu ada comminuted atau patah tulang. Nah, apabila kejadiannya tuh jadi si tulangnya tuh mengalami retak menjadi beberapa bagian tetapi tidak sampai keluar dari otot. Nah, di situ Ibu sudah tampilkan gambarnya ya. Bisa kita lihat bahwa yang paling parah itu adalah comminuted atau patah tulang. Dan menurut Ibu yang paling yang paling tidak terlalu parah itu yang green stick gitu. Jadi nggak sampai memisah gitu si tulangnya tuh. Oke, lanjut ke pembahasan kita yang ketiga tentang gangguan tulang yang terjadi pada tulang belakang. Nah, kan kedudukan tulang belakang itu dapat berubah-ubah ya atau bisa bergeser dari kedudukan normalnya. Nah, kelainan tulang belakang ini ada beberapa macam. Yang pertama ada lordosis. Nah, jadi lordosis ini
jika tulang pinggang melengkung ke depan sehingga kepala tertarik ke belakang. Yang kedua ada kifosis. Jadi kifosis ini tulang punggungnya tuh melengkung ke belakang sehingga orangnya tuh menjadi bungkuk gitu. Nah, yang ketiga ada skoliosis. Jadi skoliosis ini tulang belakangnya tuh melengkung ke kiri atau melengkung ke kanan. Jadi bisa kita simpulkan ya kalau lordosis dan kifosis ini ke depan dan ke belakang. Kalau skoliosis ini tuh ke samping, bisa ke kanan atau ke kiri. Nah, kita langsung ke pembahasan kita selanjutnya tentang gangguan persendian. Jadi, gangguan persendian ini dapat diakibatkan oleh berbagai macam sebab, sehingga terjadi gangguan gerak. Nah, gangguan persendian ini dapat dibedakan jadi 3 macam. Yang pertama ada dislokasi. Jadi artinya di situ udah jelas ya, ada kata lokasi. Artinya ada pergeseran kedudukan sendi. Karena apa? Karena adanya perubahan ligamen. Nah, yang kedua ada ankilosis. Jadi ankilosis ini persendian yang tidak dapat digerakkan. Ini beda lagi sama sendi mati ya. Jadi ini tuh asalnya sendi gerak tapi jadi nggak bisa gerak gitu. Kalau sendi mati emang dia tuh dari awalnya udah nggak bisa gerak gitu ya. Nah, yang ketiga ada artritis. Jadi peradangan pada persendian yang disertai dengan rasa sakit untuk digerakkan. Nah, artritis ini bisa dibedakan jadi 3 macam. Yang pertama ada reumatoid yang merupakan penyakit kronis pada jaringan penghubung sendi. Yang kedua ada gout arthritis atau gangguan persendian karena metabolisme asam urat yang gagal. Yang ketiga ada osteoartritis. Jadi merupakan penyakit sendi karena menipisnya tulang rawan. Oke, pembahasan sendi segitu aja. Kita lanjutin pembahasan kita tentang gangguan otot. Kan otot kita itu merupakan alat gerak aktif ya. Jadi jika otot mengalami gangguan, maka sistem gerak juga menjadi terhambat gitu. Adapun gangguan pada otot ini bisa dibagi jadi beberapa macam. Yang pertama itu ada kejang otot. Jadi ini tuh bisa terjadi kalau si ototnya tuh terus-menerus melakukan aktivitas sampai akhirnya tidak mampu lagi berkontraksi. Karena apa? Karena kehabisan energi. Nah, yang kedua ada tetanus, yaitu otot yang terus-menerus mengalami ketegangan karena infeksi bakteri Clostridium tetani yang menghasilkan toksin. Yang ketiga ada atrofi atau myotema gravis, yaitu keadaan otot mengecil sehingga menghilangkan kemampuan otot untuk berkontraksi. Hal ini menyebabkan otot mengalami kelumpuhan. Yang keempat ada supertrofi, yaitu volume ototnya tuh membesar gitu. Karena apa? Karena ototnya tuh setiap hari dilatih secara berlebihan. Yang kelima ada hernia abdominalis, yaitu otot dinding perut yang lemah karena tersobek sehingga letak ususnya itu bisa menurun. Yang keenam ada stiff atau kaku leher. Jadi ototnya ini mengalami peradangan akibat gerakan atau hentakan yang salah sehingga si lehernya itu terasa kaku. Oke, segitu aja mungkin pembahasan dari ibu kali ini. Sorry banget kalau banyak kekurangannya. Terima kasih buat kalian yang udah ngerjain tugasnya. Semangat terus, sampai ketemu lagi nanti di hari Jumat. Persiapkan juga ulangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.